Haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam, selamat hari Minggu, dan selamat tahun baru bagi kita semua. Saudara, kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, sehingga pada minggu pertama ini dapat kembali bertemu dengan saya di channel Perianto Zamasi. Ini adalah live perdana ya, live perdana di awal tahun 2021, di mana kita sudah meninggalkan 2020 beberapa hari yang lalu dan melakukan banyak program live di channel ini dan juga video-video yang tentunya memberkati ya, memberikan kita pencerahan untuk lebih baik di hari-hari yang akan datang, termasuk di tahun 2021 ini. Maka ucapan syukur kita naikkan tentunya kepada Tuhan kita yang luar biasa, yang telah menolong kita, mengantarkan kita pada tahun 2021. Saudara, pada kesempatan malam hari ini, kesaksian anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, ya, yang akan memberkati kita, seorang muslimah yang fanatik dari Sulawesi Utara tentunya, ya. Tapi kalau nggak salah berasal dari Gorontalo, tentunya nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Sri Lian Lestari dalam kesaksiannya. Maka itu sebabnya saudara-saudari berikan waktu Bapak Ibu saudara-saudari untuk mengikuti live ini dari awal sampai selesainya, karena saya percaya begitu banyak berkat yang akan kita dapatkan lewat kesaksian anak-anak Tuhan. Walaupun di sana-sini masih banyak orang yang mengatakan, itu kesaksian murtadin, nggak benar. Saya mau katakan bahwa justru ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan Tuhan pernah katakan bahwa kita akan menjadi saksi, ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi menjadi hamba Tuhan itu tidak harus khotbah, tidak harus memimpin pujian. Lewat kesaksian hidup yang dialami oleh anak-anak Tuhan, itu juga akan memberkati setiap kita yang akan mendengarkannya. Itu sebabnya malam hari ini langsung saja saya akan menyapa Ibu Sri Lian Lestari. Ya, shalom, selamat malam Ibu Sri Lian Lestari. Iya, Pak. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Iya, puji nama Tuhan, baik malam hari ini di tahun yang baru, di minggu pertama di tahun yang baru. Puji Tuhan, memulai hari, memulai minggu ini dengan keajaiban daripada Tuhan. Haleluya. Ibu, saya boleh panggil Ibu Lian ya, kalau nggak salah ya? Iya, boleh. Ibu Lian. Nah, tadi sih saya kasih di judul itu kasih Lestari gitu loh. Tapi saya kayaknya lebih condong ke manggil Ibu Lian kayaknya nih. Saya lebih simpel, Bu. Lebih cepat dia kan. Nah, oke, jadi Ibu Lian, kita melihat tuh kan bahwa tahun 2020 yang lalu, tahun yang sudah kita lewati, begitu banyak kesaksian anak-anak Tuhan, dan itu didominasi dari mereka yang keluar dari agamanya yang dulu, dari imannya yang dulu, masuk ke iman Kristen begitu loh, Bu. Dan banyak orang mengatakan bahwa wow, jangan-jangan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa akan terjadi di Indonesia, hujan pertobatan benar-benar gitu, Bu. Nah, kira-kira sebelum Ibu bersaksi, kira-kira di 2021 ini akan melebihi jumlah di tahun 2020 orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kira-kira gimana menurut Ibu? Sebelum kita mulai dulu sebentar. Kalau bukan menurut saya ya, menurut apa kata firman Tuhan, kalau kita lihat di tahun yang berjalan, di mana sudah akhir-akhir zaman ini, kalau kita lihat dengan janji Tuhan, seperti yang ada di dalam Yesaya 60 ayat 7 juga bilang kan, seluruh kambing kedar nebayot, ya kan, seluruh kaum kedar nebayot ini akan berhimpun di kaki Tuhan, akan memenuhi rumah Tuhan dengan sorak-sorai, puji-pujian. Jadi kalau mau dibilang apakah bertambah atau tidak, yang pasti akan lebih berlipat-lipat kali ganda, karena itu janji Tuhan di tahun 2021 ini, bahkan akan banyak. Jadi kalau misalnya mereka bilang begini, oh itu murtadin abal-abal, odong-odong, abal-abal gitu. Saya mau kasih tahu,
tidak akan ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan setiap orang. Itu saja, Pak. Amin. Jadi kesimpulannya tahun 2021 lebih banyak orang-orang yang menjadi pengikut Kristus ya Bu ya? Ya. Amin. Luar biasa. Haleluya. Oke Bu, untuk itu pada saat malam hari ini ruang dan waktu selama 105 menit ya. Saya akan serahkan ke Ibu untuk boleh bersaksi dan mungkin nantinya kita juga akan interaktif dengan saudara-saudara kita yang ingin bergabung di ruang diskusi malam hari ini. Silakan Ibu Sri Lian Lestari. Ya, shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, para hadirin semua yang ada di manapun berada. Perkenalkan, nama saya Sri Lian Lestari Wolango. Ya, Wolango itu saya ambil dari keluarga besar saya, dan Wolango itu masih keturunan kerajaan Gorontalo. Saya dulunya adalah seorang muslim yang menggunakan cadar yang pakainya sertup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan saya adalah seorang anak yang benar-benar mau mencari tahu tentang bagaimana sih kehidupan Islam gitu ya. Jadi fanatik iya, karena memang pakaian saya. Kemudian saya pun belajar tentang ilmu-ilmu agama yang lainnya. Sebelum saya mau lanjut lebih lagi dengan kesaksian hidup saya, bagi siapa yang nonton pada malam hari ini, jangan lupa di like ya, di subscribe, kemudian di share biar banyak orang yang nantinya bisa nonton, bisa terberkati. Bahkan mereka mau mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum kenal akan Yesus. Oke? Nah, kita lanjut ya. Saya itu kenapa saya bisa bukan pindah ya, istilahnya saya bisa ada di dalam Tuhan, sedangkan saya dulunya adalah seorang muslimah dengan kefanatikan agama saya, jadi fanatik dalam agama saya dengan pakaian saya yang tertutup. Saya juga heran ya, memang mujizat Tuhan itu mengherankan. Saya dulu pernah pesantren, saya pernah nyantren ya di salah satu cabang Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur, ada di Lambuno dulu. Next kemudian saya lanjut ke ke Magetan, Jawa Timur ya, Temboro. Dan dulunya saya seorang muslimah yang memang benar-benar sangat mengerti dengan syariat Islam. Apapun yang diajarkan oleh Muhammad saya mengerjakannya. Makan dengan tangan kanan, cara cara untuk buang air pun saya terapkan apa yang diajarkan sama Muhammad. Kemudian cara berpakaiannya saya pun ikut seperti istri-istrinya istri-istrinya Muhammad. Kemudian bacaan-bacaan dalam sholat, kemudian saya suka sekali baca Quran dan semuanya. Jadi memang dulu itu kalau bisa saya katakan benar-benar saya hidup memang di dalam syariah Islam itu sendiri. Dan saya dari keluarga yang broken ya. Saya dari usia 5-6 tahun itu papa sama mama saya udah pisah. Saya anak sendiri sama papa sama mama. Saya kemudian papa sama mama udah nikah, dan saya menjalani hidup saya ya selain sebagaimana seorang anak yang benar-benar ya sekolah dengan kesehariannya dan semuanya. Dan kemudian di tahun 2013 ya, 2013 itu saya mimpi didatengin sosok manusia dengan jubah putih, dan jubahnya itu bukan yang ada kancing-kancingnya ya, bukan, tetapi jubah yang memang dia utuh, dilingkarkan kemudian ditutup ada tudungnya. Nah, datang meletakin cahaya di kepala saya, dan setelah bangun dari mimpi itu ada rasa adem, tenang gitu. Itu tahun 2013. Di 2013 itu waktu itu saya mau ke Surabaya.
Saya nggak percaya dengan hal itu, kemudian saya lupakan, 2 minggu kemudian dia datang lagi, perjumpaan pribadi itu, dan ternyata cahaya itu diletakin di seluruh tubuh saya. Letakin di seluruh tubuh saya, kemudian bangunnya itu bercampur aduk perasaan saya. Ada kecewa, sakit hati, sukacita, bahagia, dan semuanya, semua perasaan itu campur aduk di saya. Saya pikir ini apa gitu kan, saya sampai nangis dan semuanya, ini apa sih sebenarnya. Jadi ketika saya berangkat ke Surabaya itu saya melupakan hal itu. Saya lanjut untuk mondok di sana. Ternyata ketika saya balik dari sana, saya masih mampir dulu di rumahnya mama di Palu, ke Gorontalo. Tiba-tiba 2016 itu datang lagi, tapi ya itu dengan sosok yang sama yang memang benar-benar satu minggu itu 4 sampai 5 kali menampakkan diri. Saya pikir itu mengganggu saya. Seminggu itu sudah 4 sampai 5 kali. Saya pikir, oh ini udah nggak wajar nih ya. Kalau kita sih mungkin bilang, oh itu malaikat ya. Tapi kok malaikat datang-datang terus gitu ya, ngapain gitu ya. Nah akhirnya saya penasaran, tiba-tiba ya, waktu itu saya lagi ngurusin ini ya, tahun 2014 saya udah nggak pakai cadar ya. Saya udah lepas cadar ya, 2014 balik dari Munuk itu saya udah nggak pakai cadar, karena waktu itu saya sudah bergelut di bisnis, jadi saya sudah nggak bercadar waktu itu. Dari setelah berjumpaan pribadi dengan Tuhan 2013, kemudian 2014 saya tidak bercadar lagi karena saya lagi berbisnis. Nah 2016 itu berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus ya. Nah ketika saya waktu itu lagi ngurusin reuni, saya pergi ke teman saya yang Kristen. Nah yang Kristen itu waktu itu dia teman SMP saya. Di rumahnya itu ada gambar Tuhan Yesus. Saya bilang, loh itu siapa ya gitu kan. Saya bilang, itu siapa ya, kok mirip banget dengan apa yang saya mimpi gitu ya, yang ada dalam mimpi saya itu siapa ya. Tapi wajahnya bukan itu, waktu itu nggak ada kelihatan wajah ya, karena saking besar cahaya yang dorong waktu itu, yang dorong beliau udah di belakang waktu itu dengan hembusan angin itu. Saya bilang itu kok sama banget gitu, tapi bukan itu wajahnya gitu loh. Nah, yang teman saya ini jawab, oh itu Tuhan kita, itu gambar Tuhan Yesus. Waktu itu saya ngelecehin loh, saya bilang begini, kalau misalnya itu Tuhan kalian kok bisa digambar ya? Tuhan kita nggak bisa loh. Saya bilang begitu. Kok Tuhan kalian bisa digambar ya? Kalau Tuhan kita nggak bisa digambar. Saya waktu itu ngelecehin seperti itu. Kok Tuhan bisa digambar sih? Kayaknya karena mungkin dia penuh kasih dan semuanya, jadi dia cuek untuk hal itu. Kemudian setelah saya bertanya di teman saya ini, tiba-tiba ya dia ngajak saya ke satu tempat tinggal dari pemimpin organisasi gereja. Nah setelah itu saya ternyata di situ cuman diberikan satu Alkitab kecil. Nah Alkitab kecil yang ada yang Mazmur Amsal itu, perjanjian baru yang Mazmur Amsal itu. Dan menurut saya nggak butuh ini. Saya mau tahu sosok yang saya jumpai dalam mimpi itu siapa, gitu loh. Saya mau cari tahu yang itu. Saya nggak mau ini buku apa. Saya nggak tahu soal buku Alkitab kecil ini, saya nggak tahu, gitu loh. Ternyata saya diusir di tempat itu. Bukan diusir sih, cuman karena memang jangan sampai saya ketahuan keluarga. Karena jujur keluarga saya sana keluarga besar dan sangat berpengaruh di sana. Jadi jangan sampai ketahuan saya ada di tempat itu, maka saya cepat-cepat dikeluarin dari tempat itu. Jadi saya pikir, oke, saya harus keluar dari situ. Perlahan-lahan saya baca. Tapi kepenasaran saya itu nggak berhenti sampai di situ. Sampai akhirnya saya temui tante ya. Waktu itu pendeta. Nah, pendeta ini iparnya tante saya, tante Nining, adiknya mama. Saya cerita. Nah, ketika saya cerita, dia bilang, benar nih, yang kamu omongin ini benar. Saya bilang, iya benar. Ya udah, kamu telepon aja tante kamu aja dulu, karena saya pun nggak bisa ambil alih, nggak bisa cerita banyak dan semuanya gitu kan. Akhirnya saya telepon tante saya, diajaklah sama tante saya, dan tante saya pun nggak mau ambil alih gitu loh masalah ini gitu kan.
Hanya dibawalah saya di pendeta teman kenalannya tante, dan di situ dia jelaskan dan semuanya. Saya pikir oh iya, oke, dan semuanya dia jelaskan, oke, saya sudah mengerti. Jadi dia bilang kalau kamu mau ngilangin penasarannya kamu, cobalah kamu ikut dia, penuhi panggilannya dan semuanya. Jadi saya bilang oke lah, dia jelaskan dia jelaskan soal baptis dan semuanya, dan saya pikir oke, saya siap dibaptis tanpa pengetahuan keluarga saya. Waktu itu bapak saya ada di Toli-Toli, tanpa pengetahuan keluarga saya. Jadi saya ikut. Bayangin saya dari rumah pakai hijab, tengah jalan saya buka untuk masuk gereja. Nah, benar-benar nggak ada yang ngajak saya, ya. Semuanya real karena memang saya penasaran dengan mimpi saya, dan memang benar-benar saya mau cari tahu ini sosok siapa gitu. Dan puji nama Tuhan, ketika saya ikut bergereja, ada rasa ademnya, ya kan? Ada rasa tenangnya. Saya waktu itu nangis, gitu ya. Cuman di situ ya, saya bilang sama ibu pendetanya, saya mau cepet-cepet dong dibaptis gitu ya. Dia bilang, kalau mau itu kamu harus tulis surat pernyataan dulu. Lalu saya pikir, surat pernyataan apa? Ya harus kamu tulis kalau memang benar-benar kamu itu nggak diajak siapapun. Oke, saya tulis dan saya tanda tangan di atas materai. Akhirnya saya dibaptis, dan kepenasaranan saya itu saya pikir hilang setelah dibaptis. Tetapi ternyata makin tambah lagi, di mana saya harus mencari tahu bahwa benar-benar dia ini sosok yang memang benar-benar menyejukkan hati saya. Dan akhirnya saya diarahkan untuk pergi ke Manado untuk coba kamu ibadah di salah satu gereja, siapa tahu kamu suka dan semuanya. Saya pikir oke, saya pergi ke Manado dan saya ibadah di dalamnya, dan puji nama Tuhan, lega, saya bisa lepaskan semuanya karena nggak ada keluarga saya ya, dan semuanya saya bisa lepaskan, dan semuanya saya bilang oh Tuhan terima kasih. Bahkan saya waktu itu masih kaku mau panggil Tuhan Yesus, tapi di situ saya bilang Tuhan terima kasih, betapa bebasnya hati ini. Dan ketika saya balik dari sana dengan apa ya, karena saya begitu senang, begitu gembiranya, saya ingin mengekspresikan kebahagiaan saya ketika ikut Tuhan. Saya diajak teman-teman untuk menghias gereja. Waktu itu 2016 tahun bulan November atau Oktober ya. Itu saya diajak sama teman-teman pemuda untuk hiasin apa namanya pohon Natal, dan saya ternyata ikut ya. Saya ikut hiasin. Waktu itu the first time saya pray buat teman-teman. Saya doa di situ, dan memang mereka tuntut saya untuk berdoa. Saya bilang saya tidak bisa berdoa. Terus di situ teman saya bilang begini, diajarkan, kamu tahu doanya kamu yang dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau dulu kamu harus mungkin ambil cuci basuh tangan dulu, kemudian kamu harus pakai pakaian tertutup dulu, kamu duduk, kemudian kamu berdoa. Kalau sekarang tidak, dengan kata-kata yang sopan, dengan hati yang tenang, kamu berdoa, ucapkan. Dan di situ saya berdoa. Saya berdoa, dan di situ the first time saya pray buat mereka. Di situ saya berdoa, saya bilang sebegini, saya berdoa, Tuhan pada hari ini kita mau melakukan kegiatan untuk Natal. Saya bilang engkau jagai, engkau lindungi, engkau sertai. Amin. Nah waktu itu ada yang kurang. Teman saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, kamu nggak? Oh waktu itu saya masih kaku untuk sebut Tuhan Yesus. Tetapi ya ketika sudah pelan-pelan diajarkan, saya sudah mulai terbiasa. Waktu itu saya bilang saya harus mengekspresikan lagi, sehingga diajaklah saya untuk ibadah pemuda. Saya ikut ibadah pemuda, dan ternyata ada yang lihat saya ketika saya masuk gereja. Masuk gereja saya nggak pakai hijab. Nah akhirnya sementara ibadah, tahu-tahunya ada polisi dari belakang. Polisi dari belakang ternyata lagi polisi dari belakang suruh berhentiin berhentiin ibadah. Saya kaget loh, kok pandangannya si yang pembawa firman kok ke belakang. Pas saya nengok ke belakang, ternyata emang ada polisi
waktu itu masih kenal saudara. Jadi sebenarnya kan untuk memberhentikan ibadah seorang agama lain itu kan nggak boleh ya. Tapi ternyata diboleh-bolehin sama keluarga saya waktu itu polisi. Jadi diangkatlah saya dengan mobil patroli dan bawalah saya ke polsek, dan memang kerumunan orang sekampung itu banyak karena memang saya keluarga besar di sana. Dan waktu itu kakak beradiknya papa itu matanya merah semua sampai ngomong, kalau kamu nggak kembali di agama kamu yang lama, kalau ketemu di tengah jalan saya bakalan cincang dua. Tahu cincang ya? Nanti dibelah-belah katanya. Ya. Jadi waktu itu dengan perasaan yang saya bersalah tidak, tetapi di situ ada ketakutan yang melihat masa sangat banyak. Nah, saya dibawa ke polsek. Diinterogasi dan semuanya. Sebenarnya saya nggak ada salah karena memang waktu itu umur saya udah 24, udah jalan 25 tahun lah. Jadi udah ada undang-undang yang melindungi hak untuk memilih daripada keyakinannya masing-masing. Apalagi udah umur seperti itu. Nah, ketika di sana sudah diinterogasi bla 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 dan semuanya. Ternyata tante saya datang lagi. Tante saya datang sama anaknya dikeroyok lah gitu, dikeroyok sampai saya cepat-cepat tekan nomor teleponnya Kapolsek ya. Kapolsek yang udah ninggalin nomor telepon, kalau ada apa-apa katanya langsung telepon gitu. Telepon, ternyata dia cepat datang dan diangkutlah saya dengan mobil, dibawa lari lagi gitu. Dan setelah itu ya, setelah dari polsek itu saya dibawa di rumahnya tante saya. Nah, di situ bertemulah papa sama mama saya yang sebenarnya mereka udah pisah. Mama ada di Palu, papa dari Toli-Toli, papa pulang, kemudian mama pulang dari Palu, berkumpullah mereka. Ya mereka berdua berkumpul karena mendengar saya udah Kristen. Dan berkumpul di situ, mama bilang begini, kalau kamu nggak sayang, kamu sayang nggak sama mama gitu kan. Kalau kamu sayang sama mama, kembali sama Islam. Papa gitu. Saya lihat raut wajahnya papa itu udah merah. Saya tahu kalau udah merah begitu aku udah marah. Marah plus malu gitu. Tapi ya, saya udah bilang, saya nggak bisa. Saya tetap mau ikut Tuhan Yesus. Nah, setelah itu, ketika saya udah ngomong seperti itu, mama nangis ya waktu itu. Mama nangis lah. Saya pikir, saya pun mau menangis, tapi ya, mau gimana lagi, saya ikut Tuhan. Dan memang ini harga yang harus saya bayar. Ketika itu papa udah ngomong, oke, kalau memang kamu mau ikut Tuhan, saya harus papa mau minta kamu balik aja di rumah dulu gitu ya. Oke, saya balik, saya ikut papa di rumah. Ternyata saya nggak dikasih keluar sama papa. Papa bilang, kamu jangan berani keluar, nanti kamu akan dibantai orang-orang di luar karena mereka udah tahu itu kamu tuh udah Kristen dan semuanya. Pada suatu saat itu hari Jumat, kata papa, kamu mau dimandiin lagi, mau diislamkan lagi selesai dari khotbah Jumat. Saya pikir, oke lah. Di situ terpikirkan saya untuk minta izin ke Bapak, Pak, saya mau ke pasar, mau beli sandal gitu. Oh, oke, jangan lama-lama ya, gitu kan. Bapak pikir ya kita sudah normal gitu ya. Jadi saya naik bentor ya, di sana kendaraan namanya bentor. Jadi saya naik bentor, kemudian di situ saya kunci tangan, saya bilang, Tuhan, apabila masa depan saya dengan Tuhan, saya bilang, tunjukkan jalan dan lancarkan bukakan jalan apabila masa depan saya dengan Tuhan. Ketika saya naik bentor, mau ke pasar itu belok kanan, saya bilang lurus aja. Lurus lagi sampai melewati beberapa desa, sampai ke yang namanya desa yang namanya Buko. Nah, turun di situ, kemudian saya berdoa lagi, biar dapat tumpangan mobil untuk ke Manado. Dan puji nama Tuhan, saya dapat tumpangan dan sampai ke Manado. Ternyata saya waktu itu tidak punya uang. Ternyata saya di tengah perjalanan saya ngobrol sama ibu-ibu yang berhijab. Dia bilang dia ingat anaknya yang sudah meninggal sama persis dengan saya. Dan ketika dia turun di kota Mobagu, ternyata dia pegang tangan dan kasih saya duit. Ketika sampai di Manado, saya bayar mobil. Dan ketika kakak rohani saya waktu itu jemput, dia bilang, siapa yang bayarkan? Iman saya mengatakan pertama kali, saya bilang, Tuhan Yesus yang bayarkan kendaraan saya. Puji nama Tuhan, saya sampai sekarang ada di Manado. Dan kalau pencobaan-pencobaan yang saya dapatkan ketika ikut Yesus itu sangat banyak. Saya pernah tidur di halte, karena nggak ada tempat tinggal. Saya pernah
Saya pernah diusir dari kos ke kos karena nggak sanggup bayar kos. Saya pernah jualan masuk gereja ke gereja, nah masuk rumah ke rumah untuk jualan kue-kue kecil. Kemudian saya pernah kelaparan 2 hari 2 malam karena nggak ada uang, nggak ada makanan sama sekali. Dan memang benar-benar banyak yang saya rasakan, tetapi dari sekian banyak yang saya rasakan, banyak pelajaran yang Tuhan udah beritahu bahwa hidup ikut Tuhan itu bukan enak-enak, ngeri-ngeri sedap gitu loh, ikut Tuhan. Dan puji nama Tuhan, sekarang saya istilahnya kerohanian saya lebih menebal lagi. Saya lebih kuat lagi, ditambah ketika saya pelajari lagi kitab saya yang lama, ternyata banyak menyebutkan tentang keutamaan Isa Al-Masih, menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Salah satunya itu ada di dalam surah Maryam, surat ke-19 ayat 21. Ya. Di sini saya membacakan dan ini mau membuktikan juga kalau memang benar-benar saya dari Muslim. Bukan yang namanya Islam murtadin odong-odong, atau yang dikata-katain yang misalnya, oh dia itu Islam yang memang nggak ngerti syariat Islam, makanya dia ikut Yesus dan ikut ini dan semuanya cuman gara-gara ini. Nggak ada, kalau misalnya ada yang bilang, oh dia itu murtadin odong-odong dan semuanya, saya mau meluruskan di sini bahwa benar-benar saya ini dari Islam dan saya mengerti syariat Islam. Jadi bukan berarti saya cuman ikut, misalnya saya punya pacar Kristen, saya ikut Kristen, atau mungkin saya ditawarin harta banyak di Kristen, kemudian saya ikut. Tidak, ya. Karena memang saya paham betul karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang pilih saya, bukan karena saya yang memilih Tuhan. Nah, dalam surah Maryam, surat ke-19 ini, di sini yang ayat 21 ya, yang ayat 21. Di sini sebenarnya Maryam kan menolak ketika diberikan Isa Al-Masih di dalam kandungannya. Ya, di dalam kandungannya ditolak gitu loh. Tetapi di sini dia berkata di ayat yang 21, Jibril berkata begini. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa naj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amrun maqdiyah. Jadi dia bilang bagi Jibril berkata, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Saya penasaran dengan ayat ini. Sebelumnya gini, di dalam satu hadis itu pernah dibilang begini, barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja satu sholat wajib, maka akan mendapatkan siksa, satu hukum, 28 akan mendapatkan siksa dalam neraka. Nah, kemudian saya bandingkan lagi dengan hadis yang lain yang mengatakan barang siapa yang menghafal 100 kurang 1 Asmaul Husna, maka dia wajib masuk surga. Saya pikir begini, menghafal sama melakukan sholat itu kewajiban. Menghafal juga itu wajib ya. Nah, paling ringan ini menghafal. Kok saya harus melakukan yang berat? Sedangkan menghafal saja dia bilang, barang siapa dapat menghafal 100 kurang 1 Asmaul Husna, masuk surga. Saya pikir saya lebih memilih menghafal. Tapi ada hadis satu lagi yang mengatakan begini, tidak ada satu amal seorang pun yang bisa membawa kamu ke dalam surga, sekalipun itu aku. Ini kata Muhammad, ya, kecuali rahmat Allah. Nah, rahmat ini yang disebutkan dalam Quran, dalam surat Maryam yang dikatakan bahwa hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat. Berarti Isa Al-Masih adalah rahmat yang kita pakai untuk menjadi saluran kita sampai ke surga. Ini yang dimaksud daripada hadisnya Muhammad ini. Ternyata saya baru mengerti. Tidak ada amal siapapun yang bisa bawa kita, amal apapun yang bisa bawa kita ke dalam surga kecuali rahmat Allah. Nah, dalam Quran ini, dalam surat Maryam ayat 19 ini ternyata disebutkan rahmat itu sendiri adalah Isa Al-Masih. Dan saya menjadi pengikut Isa Al-Masih. Tidak ada yang salah dengan iman saya. Saya mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Karena dialah yang awal, dia yang akhir, dialah Alfa Omega.
Kemudian lagi ayat yang membenarkan lagi tentang sifatnya Isa Al-Masih yang sama persis dengan sifatnya Bapa. Sifatnya Allah sendiri. Ada dalam surat Al-Imran ayat 45 dan 46. Ya. Ini. 45. Oke. Bentar ya. Ini yang membuat saya lebih kuat lagi mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini satu ayat yang mengatakan cuman dia sendiri yang mendapat gelar Al-Masih. Ya, yang mendapat gelar Al-Masih. Hai Maryam, ini dia bilang begini. Dia bilang begini. Dia bilang begini ya. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyyiruki bi kalimatin minhusmuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minnal muqarrabin. Jadi ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Jadi dia yang terkemuka di dunia dan juga di akhirat. Jadi cuma dia satu-satunya jalan yang bisa membawa kita kepada surga. Jadi saya pikir saya nggak salah, gitu, ya kan? Dan ini memperkuat iman saya, ya. Kemudian lagi ada lagi, ya, di dalam surat Al-Maidah, ya, Al-Maidah ayat 110. Ya. Ayat 110. Oke. Ini ya. Banyak sekali yang Isa atau yang Tuhan Yesus lakukan yang benar-benar sebenarnya banyak yang tidak tahu. Ya. Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Ya. Jadi Isa Al-Masih, Tuhan Yesus dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Ya. Ruhul Kudus. Jadi kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan. Ya. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan di waktu aku mengajar kamu menulis hikmat Taurat dan Injil. Ya. Dan di waktu kamu membentuk dari tanah. Ya. Yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepalanya lalu bentuk itu menjadi burung. Ini seperti sifatnya Bapa. Ya. Kemudian lalu bentuk itu menjadi burung. Dan di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan segitu, dan di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur, di waktu aku menghalangi Bani Israel, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Ya, orang kafir mengatakan itu sihir, orang kafir mengatakan itu sihir, padahal ini benar-benar terjadi. Ya. Kemudian ada lagi dalam Al-Imran ayat 49. Ya. Al-Imran ayat 49. Saya lebih kuat lagi dengan ini ya. Oke. Oh, Al-Imran ayat 49 ini sama lagi dengan yang saya sudah bacakan tadi. Yang saya sudah bacakan tadi. Di mana dia memiliki sifat yang sama dengan Allah Bapa. Di mana anak ini memiliki sifat yang sama dengan Bapa. Bukan berarti ya, di sini saya mau meluruskan, oh Tuhan itu beranak. Ya, Tuhan itu beranak. Tidak. Coba pikirkan dengan logika, anak kunci beranak kah? Anak tangga beranak kah? Tidak. Ya kan? Jadi saya tidak mau ambil yang namanya mau diskusi apa Allah itu beranak dan tidak. Saya cuma mau katakan, Tuhan saya kudus. Tuhan saya bukan Tuhan yang untuk diperdebatkan, ya.
Oke, di sini dia bilang begini ya, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda dari Tuhan, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan sejin al, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati. Ya, ini dia sendiri, Quran sendiri yang mengatakan. Jadi ketika saya baca firman Tuhan, Matius, ya, kemudian saya baca sampai dengan Yohanes, saya baca, saya bilang luar biasa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu dahsyat. Dan sekeluarga saya harus tahu bahwa selain daripada jalan mengikuti Tuhan Yesus, tidak akan ada jalan yang lain untuk menuju kepada keselamatan, pada surga. Ya, kemudian di sini saya pernah dibilang, oh kamu itu seorang yang kafir, ya. Kamu itu adalah kafir karena kamu meninggalkan agama kamu yang lama, kemudian kamu menyembah berhala, kamu kok sembah patung. Saya pikir di gereja itu kalian lihat patung di mana gitu kan. Saya tidak sembah patung, saya bilang saya sembah Tuhan saya, Tuhan Yesus yang bisa saya rasakan. Ya. Oke. Ya, Al-Imran ayat 55. Oke. Ya. Al-Imran ayat 55. Surat ketiga dari Quran ayat 55. Ya. Oke. Ya. Ini di sini dia bilang, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma illayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Ya, dia bilang begini, ketika bermana Isa, sungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Ya. Kemudian hanya kepadaku lah kembalimu, lalu aku memutuskan tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Jadi Isa Al-Masih, Tuhan Yesus dan para pengikutnya diangkat di atas orang kafir. Berarti yang tidak ikut Isa Al-Masih orang apa? Minta maaf, mau bilang saya kafir karena ikut Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu, yang berhak menilai hanya Tuhan. Yang berhak menilai hanya Tuhan. Itu yang membuat saya kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan banyak hal kepada saya, bahwa mengasihi yang dulu, ya, kita para pengikut Yesus, kita para pengikut Kristus, itu adalah kita membesarkan hati dalam mengasihi. Banyak orang yang sudah menganggap kita kafir, menganggap kita tersesat dan semuanya. Saya mau katakan, kita bukan tersesat, kita tersesat di jalan yang benar. Kita tersesat di jalan yang benar. Jadi buat teman-teman semua yang sudah dengarkan kesaksian saya bukan siapa-siapa. Saya cuma mau kasih tahu, yang saya ikut Tuhan Yesus bukan karena ajakan, bukan karena harta, bukan karena apa-apa, tapi karena perjumpaan pribadi, dan saya rasakan sendiri bagaimana kasih Tuhan mengalir di dalam hati saya, bagaimana kasih Tuhan mengajarkan saya untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, begitu saja sih Pak Pastor Priyanto Jamasi. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bu buat kesaksian yang sangat luar biasa yang telah disampaikan pada saat malam hari ini, yang membuat banyak orang diberkati, dan yang tidak kalah saing juga membuat banyak mereka yang di luar non-Kristen kejang-kejang mendengarkannya malam hari ini. Kalau Ibu mungkin bisa kalau mungkin Ibu bisa baca live chat, mereka banyak juga yang kepanasan Bu, tapi nggak apa-apa, malam hari ini kan kita menyampaikan apa adanya sesuai dengan apa yang dialami oleh Ibu, ya, bagaimana Ibu merasakan, bagaimana Ibu mengalami Yesus dalam kehidupan Ibu, yang mungkin dulunya Ibu adalah seorang yang fanatik, orang yang benar-benar tidak suka mendengarkan soal Kristen,
apapun itu, tapi puji Tuhan lewat kesaksian malam hari ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Allah yang mampu menjumpai anak-anaknya. Ya, saya belum tahu Bu ya, mungkin juga di luar sana banyak orang yang menyembah Allah yang belum mereka kenal siapa dia, tapi ya puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan kita yang hidup, kita menyembah dia, Allah yang luar biasa, sanggup melakukan hal-hal yang hebat bagi setiap kita orang yang percaya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mengenai kesaksian-kesaksian seperti ini itu sebenarnya sudah alkitabiah dan bukan hanya orang yang dari agama lain yang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, yang bisa bersaksi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Lian malam hari ini. Tapi banyak juga anak-anak Tuhan yang memang beragama Kristen, tapi sebenarnya kehidupan mereka bukan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kemudian mereka juga bisa ya dijumpai oleh Tuhan Yesus, dan termasuk saya di antaranya, Bu. Haleluya. Oke, baik Ibu Lian Lestari, kita sudah menggunakan waktu kurang lebih 42 menit, artinya bahwa kita ada waktu untuk boleh berbincang-bincang dengan saudara-saudari kita yang sudah bergabung di ruang diskusi malam hari ini sekitar 60 menit lagi atau 1 jam ke depan ya Bu ya. Kita akan berikan waktu untuk saudara-saudara kita. Baik, langsung saja saya akan angkat. Ini sepertinya Bapak ya, ini ada Pak Edo. Selamat malam Pak Edo, selamat tahun baru. Halo Pak Edo, silakan di-unmute mikrofonnya Pak. Ya, selamat malam Pak Ferianto, Ibu Lian, ya, selamat malam. Selamat malam Pak. Bu Lian, ini langsung ke Ibu Lian ya Pak Ferianto ya? Ya, silakan Pak Edo, silakan. Ibu Lian, wah saya lihat begitu sudah mengikuti Yesus, kelihatannya sukacita terus ini saya lihat. Haleluya. Apa Ibu pendeta ya Bu ya? Sekarang Ibu punya pelayanan atau mungkin pendeta? Kok saya lihat seperti, saya lihat kok Ibu seperti pendeta ini bawaannya. Apa Ibu pendeta Ibu Lian? Kalau saya sih pelayanannya penginjilan Pak. Oh haleluya, penginjilan ya Bu ya, ke daerah-daerah mungkin Bu, ke desa-desa atau bagaimana? Ke daerah-daerah yang saya fokus ya, buat saudara-saudara saya yang dari dari seberang, buat buat yang Kristen-Kristen juga, pokoknya ke daerah-daerah juga Pak. Iya, tadi saya lihat Ibu juga membahas beberapa ayat di seberang, di tempat agama yang lama. Sekarang sudah di agama yang baru, saya pikir kelihatannya lebih enak ya Bu Lian ya. Semua pertanyaan-pertanyaan di hati itu bisa kejawab semua kelihatannya ya dengan benar Pak. Benar firman Tuhan. Ya. Iya, kepenasarannya saya itu sudah terjawab semua. Bahkan saya pikir ya Tuhan kalau memang masih ada yang tersembunyi, bukakan lagi sama saya, karena dengan Tuhan itu memang tidak pernah puas memang. Iya, mungkin sampai kita mati nggak akan habis ya Bu ya, karena seperti Paulus bilang, jika firman ini ditulis satu dunia ini dijadikan buku tidak akan cukup ya Bu ya. Betul sekali Pak. Bu, apakah Ibu di agama lama juga menganggap bahwa Allah itu beranak Bu? Karena kan kadang-kadang agama sebelah itu menganggap Allah itu beranak. Yang iya kita Pak, kalau dulu Yesus firman itu. Ya, apa Ibu dulu merasa bahwa Allah itu beranak? Kalau wah orang Kristen ini lucu, sesat, masa Allah beranak? Apa Ibu beranggapan seperti demikian ya Bu jamaah pada saat itu? Kalau dulu itu saya pegang teguh dengan ayat Quran yang mengatakan qul huwallahu ahad, bahwa katakanlah Allah itu satu gitu ya.
Jadi tidak beranak, bahkan tidak diperanakan gitu. Itu ada ayat Al-Quran yang mengatakan seperti itu kan. Jadi diajarkan memang kepada kita bahwa Allah itu tidak beranak gitu. Maksudnya Tuhan itu tidak beranak, tetapi agama yang seberang itu, yang Kristen itu kalian mengatakan bahwa Allah itu beranak. Nah, ketika saya mengatakan, dulu kan saya mengatakan seperti itu, tapi ketika di sini saya memang benar-benar pelajari bahwa ternyata bukan itu maksud mereka, gitu. Maksud kita sebagai orang Kristen. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu beranak, Kristen sendiri ternyata mereka tidak mengatakan bahwa Allah itu beranak. Cuman mereka sendiri yang menilai bahwa Allah itu beranak. Ternyata di sini mereka mengatakan bukan Allah itu beranak. Iya. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang kan, anak kunci nggak beranak ya Bu ya. Iya Pak, betul. Iya. Ibu Lian, terima kasih kesaksian rohaninya. Setiap hari saya melihat seperti ini, jadi semakin hari semakin kita kerinduan. Bagi saya pribadi, pemirsa yang nonton adalah sebagai kerinduan akan kasih pemeliharaan Tuhan kepada kita. Terima kasih ya Bu. Saya ke Pak Perianto bisa? Bisa Pak. Pak Perianto. Pak Edo, ya silakan Pak. Ya. Pak Perianto, ini kadang-kadang ada unek-unek saya sedikit atau yang mau saya sampaikan. Ya, karena silakan, Ibu Lian ini kan dia bersaksi ya Pak ya, kesaksian rohani. Mohon supaya kalau misalnya ada dari tetangga masuk, kan kadang-kadang Pak Perianto juga suka memberikan izin mereka masuk. Jadi kalau mereka mau menguji atau tes, karena saya pikir hal-hal seperti itu biar Pak Perianto saja yang jawab sebagai pemilik channel, karena Ibu Lian ini kan diundang sebagai tamu untuk bersaksi iman ya Pak Rohani. Nanti kalau dia juga bahas, karena Ibu Lian juga membahas agama lamanya, saya pikir di channel-channel lain kan lebih parah lagi tuh yang di TV itu. Malah ayat dibalik-balikin dan sebagainya. Jadi saya pikir cukup fair juga untuk hal seperti itu. Jadi ya maksudnya kalau bisa ya langsung aja Pak Perianto yang ambil alih kalau seperti itu. Karena Ibu Lian kan diundangnya untuk bersaksi ya Pak ya, dan kita menontonnya bukan perdebatan, nanti jadinya perdebatan. Nah, ini dari saya aja, silakan aja, kan keinginan saya kalau memang tidak terrealisasi juga nggak apa-apa, tetap akan menikmati juga. Haleluya. Baik, terima kasih buat sarannya Pak Edo. Memang saya memang juga seperti Pak Edo lebih rindu sebenarnya ya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan soal membahas tentang kebenaran firman Tuhan atau Alkitab, memang saya rindu boleh menjawabnya, tapi kadang-kadang mereka yang mau masuk itu memang bertanya kepada narasumber gitulah. Nah, artinya selama narasumber memang sudah tidak bisa menjawabnya, baru-baru ini itu yang saya lakukan, baru saya akan memotong itu pembicaraan dan langsung saya baru jawab begitu. Bahkan mungkin Bapak baru mungkin sudah lihat dalam 2 hari belakangan ini, bahkan sampai hari ini juga saya sudah review kembali video-videonya Sinandar gitu Pak, yang mencoba-coba masuk di channel kita, yang waktu itu membahas tentang Yesus yang memutarbalikan ya, yang memutarbalikan meja kan di dalam rumah ibadat begitu Pak. Nah, dia katakan bahwa itu Yesus melakukan kebrutalan gitu Pak. Nah, tapi puji Tuhan saran yang luar biasa dari Pak Edo ini nantinya pasti juga kita akan lakukan, karena ini juga penting sekali. Kecuali kalau misalnya penanya memang menanyakan sesuatu hal yang penting tentang kesaksian sang narasumber begitu loh Pak Edo. Karena kan begini Pak Perianto, pertanyaan mereka ini kalau kan dari semua channel-channel, pertanyaan mereka itu bukan pertanyaan rohani, kan seperti juga seperti pertanyaan kapan Yesus mengaku Tuhan, terus Tuhan beranak, jadi bukan hal-hal yang rohani gitu loh Pak, pertanyaan-pertanyaan yang aku mau gitu loh, yang aku mau gitu loh, yang mau. Jadi kalau rohani mungkin ya masih bisa ya diberi jawab ya Pak ya. Tapi kalau hal-hal seperti ini
ya pasti yang bersaksi ini juga akan pertama pasti kesal atau bagaimana ya Pak, ya mungkin merasa pertanyaannya kok seperti ini ya, aneh gitu loh, bukan yang rohani gitu loh. Kan itu kan pertanyaan yang ada mengada-ngada gitu. Ya kan? Bisa juga kita mau membalik lihat mereka kan ke kitab mereka kan, kita pertanyaan yang mengada-ngada kan juga bisa, tapi kan kita kan juga ya ke areal mereka aja kita nggak bakal bisa gitu loh masuk seperti mereka masuk di acara Kristen saksi kan. Jadi seperti itu Prianto, artinya pertanyaan biasanya nggak rohani gitu loh. Jadi ya lebih bagus ya nggak usah diterima atau bagaimana dari pemilik channel ini seperti Bapak gitu. Gitu aja Pak Perianto, Pak Pendeta. Terima kasih. Saya lihat perjalanan Bapak pulang kampung di kapal itu enak sekali. Saya lihat di ferry ya Pak ya. Ya. Saya senang melihatnya itu bersama keluarga, bersama anak angkat baru ya Pak ya, dari kakak kandung ya. Ya, benar sekali Pak. Dan puji Tuhan kita sudah tiba di Nias dengan pertolongan Tuhan Pak waktu itu. Saya juga lihat ibadah Natal Bapak itu waktu itu dengan bahasa daerah saya nonton juga itu. Iya. Haleluya. Baik Pak, terima kasih Pak Edo ya. Iya Pak Perianto, selamat melayani. Semoga Tuhan beserta Bapak dan Ibu Lin. Ya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Shalom. Tuhan memberkati Pak. Pak, suaranya Pak. Nggak kedengeran suaranya. Oke, baik. Jadi sekarang di tempat saya ini lagi padam lampu, Bu, gitu. Sedang padam lampu, tapi kita berdoa semoga bisa nyala lagi ya. Karena biasanya kalau padam lampu begini mungkin paling lama setengah jam aja signalnya masih bagus, tapi setelah itu sudah nggak bisa lagi. Ya, tapi kita doakan Bu ya, semoga PLN boleh nyala kembali. Oke. Amin dalam nama Yesus. Amin dalam nama Yesus ya. Oke, kita akan coba gabungkan kembali yang sudah bergabung di tempat ini. Ada Pak Roti Hidup. Shalom, selamat malam Pak Roti Hidup. Shalom, selamat tahun baru. Natal, selamat tahun baru buat brotherku, buat sisterku. Bagaimana kabar Haleluya. semua di tahun yang baru ini? Puji Tuhan, di tempat saya luar biasa baik, Pak Roti Hidup. Untuk sister, bagaimana kabarnya? Ya, puji nama Tuhan Yesus, baik-baik, luar biasa. Amin. Sis, thank you untuk kesaksiannya yang membawa spirit rohani tersendiri bagi saya pribadi, karena saya pribadi adalah dari kecil sudah lahir sebagai seorang Kristen, tapi jujur di kekristenan itu orang yang sudah jadi Kristen jarang sekali dijumpai oleh Tuhan seperti yang Tuhan menjumpai sister. Dan kita jujur semua orang yang sudah jadi Kristen dari sejak dulu sangat merindukan hal-hal seperti itu, tapi malah kok Tuhannya datang pada orang-orang yang betul-betul berseberangan dengan Kristen itu, gitu loh. Nah, yang saya mau tanya di sini, apa sebelumnya sister pernah meminta supaya Tuhan itu menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada sister, atau seperti apa? Itu mungkin yang pertanyaan pertama. Langsung dijawab ya Pak? Silahkan. Iya. Kalau saya untuk meminta agar Tuhan menunjukkan diri nggak pernah. Karena memang benar dari kecil itu kita nggak pernah ada keluarga yang namanya Kristen. Kita nggak pernah kenal yang namanya
ritual atau apapun tentang Kristen. Jadi saya nggak pernah minta untuk bertemu dengan sosok Tuhannya orang Kristen. Nggak pernah saya berdoa seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan menampakkan diri ke sister sendiri gitu loh? Waktu mimpi itu kaget dari teori itu ada rasa tenang, damai, memang adem banget itu mimpi pertama. Mimpi kedua itu bercampur aduk ya. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada sakit hati. Artinya bercampur aduk gitu sampai udah nggak bisa tahan lagi sampai meneteskan air mata. Itu aja sih Pak. Ya. Dan yang berikutnya, sister cerita tidak ke orang lain. Kalau orang tua pernah, orang tua dan saudara-saudara, kalau sister pernah mimpi seperti itu, dan biasanya di saudara-saudara kita yang dari Muslim, kalau orang-orang Muslim mimpi seperti itu, mereka katakan bahwa itu adalah mimpi tentang jin atau tentang setan. Nah, bagaimana reaksi mereka di saat sister menceritakan mimpi itu ke mereka? Kalau saya pernah ngomong ke papa, tapi papa bilang paling cuman mimpi saja begitu kan, paling cuman datang-datang begitu saja gitu. Jadi cuman ngomong aja ke papa, cuman begitu, cuman lewat aja begitu. Jadi nggak kayak duduk diskusi ngomongin gitu ya, enggak. Pak, kok mimpi begini ya, begini. Terus papa bilang cuman bunga tidur gitu, cuman mimpi begitu doang, nggak masalah. Gitu kan, nggak ngomong apa-apa juga, kayak gitu. Nggak ada tuh gerakan sebenci atau apa gitu, nggak ada. Papa nggak gitu. Jadi cuma ngomong gitu aja. Cuman sama papa. Berapa kali sister mimpi itu? 2013 itu 2 kali, kemudian di 2016 itu seminggu itu ada 4 sampai 5 kali. Wow. Yang bikin sister yakin kalau yang sister mimpikan itu adalah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat umat manusia, itu apanya? Kalau saya sih waktu itu cuma lihat gambar waktu itu di teman saya yang Kristen. Teman saya yang Kristen mirip banget dengan jubah putih yang pakai tudung di kepala itu, tapi wajahnya bukan itu. Sampai-sampai dia bilang itu Tuhan. Dia ngomong itu panggilan kamu sebenarnya. Saya bilang loh, saya penasaran dengan hal itu. Ya kan, saya penasaran dengan hal itu. Saya cari tahu, saya penasaran sampai saya dibaptis dan sampai sekarang saya ikut Tuhan, dan saya yakin bahwa yang menemui saya waktu itu adalah Tuhan Yesus. Cuman Dia yang bisa berikan saya ketenangan, cuman Dia yang bisa berikan saya kedamaian. Amin. Nah, setelah sister mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalian menerima Yesus sebagai Tuhan untuk pribadinya sister, bagaimana dengan orang tua, tanggapan orang tua? Ya, bukan otomatis, tapi memang pasti papa saya itu udah nggak anggap saya, kan papa sama udah broken ya. Kalau papa memang udah nggak anggap saya anak, dia udah nggak anggap lagi saya ada dan semuanya. Jadi saya udah dibuang anak sama papa, dibenci mati-matian sama papa, sama keluarga ya. Tapi kalau mama, puji nama Tuhan sekarang udah kontek-kontekan, ya kan? Karena kan firman Tuhan, yang hidup udah berkenan di hadapan Tuhan itu pasti Tuhan akan damaikan mereka dengan musuhnya, ya kan? Jadi makin belajar lagi untuk hidup dalam perkenan Tuhan. Mulai dari mama udah bisa terima, kemudian adik di kiri saya, kemudian ada om saya. Jadi sudah mulai pelan-pelan. Tapi kalau papa memang belum sampai sekarang. Belum. Yang benar-benar benci banget. Ya, sebagai seorang murtadin yang baru, sebagai seorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itulah risikonya. Kita akan dibenci oleh semua orang. Dan yang membenci kita pertama itu adalah orang-orang dalam rumah sendiri. Nah, yang terakhir dari saya, Mbak, kalau Mbak sudah melihat
begitu dahsyatnya kuasa Tuhan yang Mbak terima saat ini. Begitu nyatalah Tuhan Yesus dalam hidupnya sister saat ini. Sedangkan teman-teman sister, saudara-saudara sister, keluarga sister, mereka masih terbelenggu oleh orang yang bukan juru selamat itu sendiri. Nah, melihat dari situ, kira-kira apa pesanan Mbak untuk teman, saudara, dan keluarga untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang selama ini kita tahu bahwa saudara-saudara kita itu selalu berdoa untuk Tuhan menunjukkan mereka jalan yang lurus itu. Nah, di sisi ini, Sister telah menemukan jalan yang lurus itu. Dan apa yang Sister mau sampaikan ke mereka kalau mereka nonton saat ini? Iya. Buat teman, ya saya mau sampaikan buat teman-teman saya, buat saudara-saudara saya yang lagi nonton. Puji nama Tuhan Yesus, kalau mereka lagi nonton, ya saya sudah bagikan link ini. Jadi saya mau kasih tahu bahwa jalan satunya itu cuma Tuhan Yesus. Keselamatan itu cuma Tuhan Yesus. Jadi saya ikut Tuhan bukan karena ikut siapapun yang ngajak saya, bukan karena ada yang bayar saya, tapi benar-benar karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi buat teman-teman, buat saudara-saudara yang belum ikut Tuhan Yesus, yang masih ngata-ngatain saya kafir dan semuanya yang sudah katakan saya bukan saudara, bukan keluarga lagi, saya tetap mengasihi, saya tetap menunggu janji Tuhan yang membuat saya kuat duduk sampai saat ini ada di layar channel YouTube-nya Pak Perianto Zamasi. Saya malam hari ini saya kuat, saya ada di channel ini semuanya karena saya percaya janji Tuhan sementara saya tujui, di mana satu orang bertobat maka seisi rumah pun akan ikut bertobat. Dan saya klaim janji Tuhan itu, saya memang benar-benar saya sudah pegang janji Tuhan, dan saya percaya ada waktu Tuhan di mana mereka pasti akan dimenangkan. Saya percaya teman-teman dan saudara-saudara semua akan masuk dalam jaringnya Tuhan, di mana Tuhan akan memberi keselamatan yang berharga seperti Tuhan berikan kepada saya. Amin. 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 Sempurna sekali, Sister. Saya ingat ada ayat di saat Ishak menikah dengan Ribka. Begitu saatnya Ribka mau memiliki anak, yaitu Yakub dan Esau, ya. Esau dan Yakub masih di dalam kandungan. Tuhan itu sudah menentukan bahwa ada anak yang saya benci dan ada anak yang saya sayangi. Nah, Mbak begitu bersyukurnya di tengah-tengah keluarga, Tuhan telah memilih Mbak dari semua orang yang ada di situ. Berarti Sister ini anak yang sangat disayangi oleh Tuhan itu sendiri. Amin. Terima kasih Sister untuk kesaksiannya. Tuhan memberkati. Amin. Baik. Amin. Tuhan memberkati Pak Roti Hidup. Maaf Bu, saya harus tutup kamera karena memang sudah gelap di tempat saya, ya. Iya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Nanti kalau misalnya semangat Pak. Lampunya nyala, saya akan buka lagi kameranya. Tadi ada yang minta link ke saya nih, yang namanya 77, katanya Ibu ngawur gitu ya, dan saya sudah kasih linknya, tapi sampai sekarang belum masuk juga di link kita di ruang diskusi kita, jadi kita nggak bisa angkat, mungkin dia lagi kemana nih, nggak tahu lah. Yang sudah gabung dulu kita akan coba terima malam hari ini ya. Oke, satu persatu kita akan kasih mereka waktu 5 menit saja Bu, karena waktunya juga sudah ini, takut nanti signal nggak bersahabat dan akhirnya saya nggak bisa handle sampai selesai. Iya. Oke, kita akan gabungkan. Di sini ada Pak Mihok King ya. Selamat malam Mihok King. Selamat malam Pak Perianto.
Selamat malam, Ya, Bu selamat Lian, malam. Lestari. Ya, Ya, saya selamat bersyukur bisa malam. ya, kesaksian Ibu luar biasa banget ya. Ya, Pak Mihok, pertanyaannya yang pertama. Ya, Pak Mihok, 5 menit saja ya Pak ya, karena sudah banyak yang bergabung nih. oke, makasih. Silakan Pak. Ya, Yuk. saya berulang kali itu chat itu. Apa itu si Seven tadi apa anu? Saya chat terus itu. Saya suruh masuk supaya dia langsung tanya gitu loh. Iya gitu. Nah, yang pengen Iya, Pak. saya tanya yang pertama, Ibu itu mengenal Tuhan Yesus tahun berapa, Ibu? Saya 2013 itu mimpi bertemu Yesus, tapi saya lupakan. Kemudian datang lagi 2016, Bu. Pak. Oh, 2016. Berarti 4 tahun yang lalu ya. Iya, Oh, Pak. ya luar biasa. Bu, saya melihat chat-chat dari teman-teman yang Muslim, itu kadang-kadang itu kan mereka memang bahasanya itu negatif semua ya. Tapi kalau bagi saya sih, bahwa Ibu misalnya membaca Al-Quran itu, sebenarnya beruntung mereka. Kalau ada orang-orang Kristen misalnya ya, ini orang-orang Kristen yang mungkin mu'alaf, begitu mendengar, wah enak ya bisa baca anu, lalu dia mu'alaf, berarti kan Ibu juga bisa mendorong orang itu untuk mu'alaf, atau sebaliknya jadi murtad kan gitu. Jadi seimbang aja gitu. Jadi tidak ada yang perlu, bahasanya tidak ada yang perlu dijelek-jelekkan di sini. Karena semua orang murtadin itu bisa aja. Karena kalau firman Tuhan kan mengatakan begini, Injil itu diberitakan baik dengan tujuan itu negatif atau dengan tujuan positif, itu bagi Tuhan nggak masalah. Misalnya Injil cokan nggak masalah, karena Injil mengatakan, firman Tuhan mengatakan pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi ketika Ibu membaca Al-Quran, orang-orang yang di chat, orang-orang yang lihat kan tahu, wah hebat ya, ini bahasa surga ini, kan gitu. Nah, satu hal pertanyaan saya Ibu, saya itu yang agak bingung, Ibu kan pernah jadi Islam itu, jadi Muslim kan? Cerita tentang siksa kubur itu gimana sih sebenarnya? Saya pengen dengar. Apakah ada memang di Al-Quran itu cerita tentang siksa kubur gitu loh? Kalau di Al-Quran sih saya belum mengupas semua tentang Al-Quran ya, tentang siksa kubur. Tapi kalau sebenarnya iman saya udah nggak di situ ya, cuman karena Bapak nanya lagi. Kalau dulunya kita itu dapat siksa kubur itu dari percikan air kencing ya. Kalau kita kencing kemudian kena kaki kita nggak basuh betul, kita dapat siksa kubur. Nah, ada surat tuh yang bisa menjauhkan kita dari siksa kubur. Gitu. Itu namanya surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk yang bisa menjauhkan kita dari siksa kubur. Siksa kubur itu hadisnya Muhammad gitu. Jadi iman saya udah nggak di situ lagi. Menurut saya sih, saya kalau sekali mati gitu kan, kalau memang ketemu Tuhan Yesus ya langsung aja ke surga gitu kan. makanya ini sekaligus supaya teman-teman juga tahu bahwa di Islam itu ada kubur, ya kan? Terus saya bingung juga loh Bu. Kayaknya di Al-Quran saya mencoba membaca, saya Kristen, saya mencoba membaca Al-Quran, tapi kok nggak ada ya? Misalnya kata-kata tentang berkaitan dengan Ka'bah misalnya, disuruh sholat menghadap Ka'bah, arahnya itu. Di Al-Quran kayaknya juga nggak ada. Tapi kenapa mereka melakukan itu gitu loh? Iya kan? Mungkin lebih mengutamakan apa yang dicontohkan pemimpinnya Muhammad. Oh gitu ya. Oh iya. Saya kira gitu aja Bu. Jadi kesaksian Ibu luar biasa karena Ibu itu paham betul berkaitan dengan baca-baca Al-Quran. Kayaknya enak banget orang ini bacanya. Kayaknya betul-betul dulunya mantap gitu loh. Jadi makanya saya teman-teman yang mengatakan saya baca biar nggak dibilangin murtadin odong-odong gitu loh. Kebanyakan saya kalau lihat komennya orang-orang itu bilang, oh murtadin odong-odong, muslim odong-odong. Saya pikir saya harus baca biar mereka tahu bahwa saya pun mengerti tentang Islam, bahwa saya pun bisa baca Quran gitu loh. Tapi bukan baca Quran abal-abal yang nggak baca juga artinya. Biasa kan orang kan teman-teman saya yang lain juga yang seberang itu kan baca doang gitu, nggak tahu isinya apa gitu kan. Iya, kalau saya sebagai orang Kristen,
Saya sama sekali nggak bisa baca. Kan gitu. Artinya apa? Saya yakin setiap orang yang bisa membaca Al-Quran, kemungkinan memang ya pernah dia itu belajar Al-Quran yang itu. Makanya saya tidak ragu-ragu lagi. Iya, kalau saya malah punya Alkitab yang bahasa Arab juga, Pak, nih. Nih. Alkitab yang gitu bahasa ya? Arab juga saya punya. Jadi saya baca ini. Iya, luar biasa. Oke. Iya. Terima kasih Ibu Lian. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima Ya, kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak pelayanannya. Amin. Ya, amin. Amin, Terima kasih Pak Mihoking. Selamat malam. God bless you, Pak. Tuhan berkati. Oke, kita akan lanjutkan. Ini sudah pas sekali 10 menit ya, 5 menit ya. Ya, waktu yang digunakan dengan singkat, padat dan jelas. Kita akan coba gabungkan di sini ada namanya Dani. Selamat malam Dani. Shalom. Selamat malam dan selamat menghadapi tahun baru tahun 2021. Selamat kepada juga Lestari juga, ya kan? Ya. Ya. Baik. Katanya mantan Islam. Betul ya, Bu ya? Iya, mulai Bu. masuk. Iya, Pak. Mantan Islam, Pak. Mulai masuk agama Kristen kira-kira sudah berapa lama, Bu? Saya dari 2016 akhir, Pak. Oh, berarti lebih kurang 5 tahunan. Hampir 5 tahun, ya. 5 tahun, ya. Cuman kalau di dalam ajaran Islam yang Ibu ketahui tentang seorang pendusta, itu bagaimana tanggapan Ibu kalau kita komparasikan dengan Yohanes 8 pasal 44? Yohanes 8 pasal 44. Oke, bentar ya. Yohanes 8 ya. Bapak, maaf Bapak, sebelumnya Muslim apa Kristen nih, Pak? Saya Muslim, Bu. Iya. Muslim sama Islam beda ya, Pak ya? Sama Yohanes 8 aja. Yohanes 8 pasal 44. Ayat 44. Iblisnya yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ya, maksudnya apa ini, Pak? Kalau kita komparasikan, maksudnya Bapak, ya, jadi ya mudah-mudahan pada tahun 2021 ini yang namanya pendusta itu kan berarti itu adalah pengikut iblis. Kalau kita lihat dari ayat ini dan juga ayat di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Terus mana nikmat apa lagi yang akan kamu dustai ya? Ya, jadi pendusta-pendusta inilah yang menjadikan manusia itu menjadi pengikut iblis. Karena yang namanya pendusta itu pasti membawa kesesatan. Dan kesesatan itu pasti membawa kepada ke neraka. Sepakat tidak Ibu kalau seperti itu? Pertanyaannya? Kira-kira statement ini, kalimat dusta yang disampaikan dua agama, baik agama Kristen maupun agama Islam, kalau kita lihat dari literaturnya sudah jelas seorang pendusta itu adalah pengikut iblis dan akan memberikan kesesatan kepada manusia yang mengarah kepada nerakanya Tuhan. Kira-kira Ibu sependapat tidak dengan
konteks ini? Pak, kalau digabungkan dua ayat ini, ya, saya mau bilang, kitab yang paling sempurna itu Taurat, Zabur, Injil. Ya, Quran ini kan pelengkap ya. Ini iman Bapak pelengkap ya. Saya mau kasih iman Bapak pelengkap. Kalau misalnya firman Tuhan, Quran yang mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban, nikmat apa lagi yang kamu dustai, ya kan? Yang kamu dustai nikmat apa lagi? Nah, sekarang konteks pembicaraannya di dalam Quran ini sama Bapak yang Bapak imani, tidak bisa ya Bapak gabungkan dengan firman saya, dengan kepercayaan saya. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 ini mengatakan membahas tentang seorang pendusta. Nah sekarang yang saya mau tanya, Bapak mau tanya ke saya tentang dua ayat yang disatukan ini bagaimana? Saya pikir tidak akan bisa disatukan. Kalau memang ajarannya Bapak nikmat, karena Bapak sudah mungkin mengalami nikmat-nikmat yang Bapak sudah alami di seberang sana, berarti Bapak tidak boleh mendustai nikmat yang Bapak sudah alami. Kalau saya pun saya tidak akan berdusta dengan nikmat yang sudah saya terima dari Tuhan Yesus. Benar? Saya tidak mau berdusta dengan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada saya. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan saya mengasihi siapapun. Oke. Iya. Kemudian, makanya saya tanya tadi, kira-kira kita sepakat tidak, Ibu yang sekarang sudah menjadi Kristen, ini mengatakan bahwasanya kalau ada kita berkata dusta, itu adalah menjadi pengikutnya iblis. Karena apa? Karena yang namanya berdusta, sekali lagi saya katakan, itu pasti itu adalah pengikut iblis yang menyesatkan. Kemudian yang namanya dusta itu yang tahu diri kita dan Tuhan. Kita berusaha berdusta tujuannya untuk membodohi orang. Terus? Itulah yang dikatakan iblis. Dan kalau kita sudah menjadi pengikut iblis, halo Pak Dani. Pak Dani. Oke. Halo Pak Dani, saya potong sebentar. Saya nggak ngerti gitu loh. Gini. Maksudnya pengarahan pendustaannya ini apa diarahkan kepada siapa? Karena pertanyaannya ini mau menyatukan yang namanya Quran dengan Injil yang jelas tidak akan pernah disatukan. Karena dua kitab yang berbeda dengan umatnya masing-masing. Halo Pak Dani sama Ibu Lian Lestari, gini Bu, kebetulan di tempat saya sudah mulai agak ada sesuatu yang tidak bersahabat Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di tempat saya sudah mati lampunya, tapi untuk Bapak Dani ini kita upayakan boleh selesai dengan baik ya. Maksud saya setelah Pak Dani mungkin kita langsung kita tutup karena sepertinya nanti saya takut nggak bisa handle sampai selesai. Jadi gini Pak Dani, Bapak tolong kalau mau menyampaikan sesuatu itu jangan gantung Pak. Artinya sampaikan saja dengan terang-terangan biar kita bisa nenggapin. Karena memang ayat yang Bapak baca ini memang benar bahwa pendusta itu adalah orang-orang yang mengikut akan iblis, tapi maksud Bapak itu kita masih belum mengerti. Jadi coba sampaikan saja dengan secara langsung ya, biar kita bisa tanggapin begitu. Silakan Pak Dani. Oke, terima kasih. Sebagaimana yang disampaikan oleh teman sebelum saya tadi, dia juga orang Kristen itu kan yang mengatakan menyampaikan kebenaran dengan berbohong itu dibenarkan oleh dia. Menyampaikan tentang Injil, tentang kebaikan dengan cara berbohong dibenarkan. Itu yang saya tangkap, mohon maaf kalau salah, tolong diluruskan. Yang barusan yang ngomong Pak, sebelum saya tadi. Enggak, bukan. Itu bagaimana? Apa sebenarnya? Maksudnya Bapak adalah ini mau nanya atau mengasih pernyataan nih? Maksudnya gini Pak, Bapak itu bertanya, mau jadi apakah benar? Apakah benar? Iya. Maksudnya pernyataan sebelumnya itu Pak, apakah benar seperti itu? Maksudnya yang tadi itu Pak, dari teman yang sebelumnya tadi itu adalah gini, mau menyampaikan sesuatu yang benar, disalah tanggapi benar atau tidak kepada mereka, karena firman Tuhan tidak akan ada yang pernah kembali dengan cara sia-sia. Itu maksudnya Pak, bukan berarti kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar, kemudian itu tidak bisa dikatakan itu dusta dan semuanya, tidak Pak.
Maksudnya gini, ketika kita menyampaikan kesaksian, diterima atau tidak, dikatakan dusta atau tidak. Karena setiap kali saya bersaksi, dikatakan murtadin, odong-odong, dan semua juga teman-teman saya yang bersaksi, dan semuanya akal-akalan, dusta-dusta, dan semuanya. Makanya dikatakan, apapun yang kita katakan, mereka mengatakan itu dusta atau tidak, tetap sampaikan, karena firman Tuhan tidak akan pernah ada yang kembali secara sia-sia. Itu maksudnya, Bapak. Tapi kalau yang berkatanya bohong, itu bagaimana tanggapan Ibu? Kalau yang berkata itu kan apa ada yang berkata, nah, Bapak bilang tadi yang mengetahui bohong cuman Tuhan dengan orang yang berbohong. Itu kan Tuhan sekarang dan Bapak berarti menuduh berarti Bapak mau mengarahkan bahwa saya berbohong. Saya tidak berbohong, bukan, Pak. Tidak. Saya tidak mengatakan Ibu berbohong. Pak Dani gini aja, Pak. Ya, Bu, ya. Cuma saya katakan tadi, Ibu sepakat tidak kalau kebohongan itu akan mengarah kepada perbuatan menjadi pengikut iblis yang menyesatkan orang untuk masuk neraka. Itu aja. Nah, halo Pak Dani. Pak Dani. Ya sudah. Iya. Gimana? Gini Pak Dani itu gimana maksudnya? Karena saya pun jadi bingung ini. Bapak ini mau mengatakan bahwa yang berdusta itu adalah orang yang mengikut akan iblis. Lalu maksud Bapak yang sedang berdusta itu siapa nih di pembicaraan kita, Pak? Kalau di dalam pembicaraan kita tidak tahu, Pak. Karena saya melihat di YouTube ada channelnya Muslim Menjawab, kemudian tanpa Tasik Mengaji, kemudian SAS, itu kan membongkar para saksi-saksi ini, kesaksian ini yang berdusta, itu kelihatan di situ. Nah, disitulah saya tangkap. Kita, jadi gini, dari dasar itulah kita memandangnya. Pak Dani, saya sudah tangkap. Jadi maksud Bapak yang dikatakan oleh Muslim Jadi yang dikatakan oleh Muslim menjawab itu yang benar. Jadi maksud Bapak semua yang murtadin itu kesaksiannya yang dusta maksudnya, Pak? Mereka bisa membuktikan itu dari mana, Pak? Makanya kita kan kami selaku penonton, saya kan bukan apologet loh, Pak. Kami hanya sifatnya penonton. Menyaksikan dan merasakan, melihat apa yang disampaikan itu. Kalau kami menilai memang ada unsur kedustaan. Berarti Bapak punya indera keenam ya, karena Bapak bilang tadi sebenarnya yang berdusta itu kan harusnya cuma Tuhan sama orang yang berdusta. Bapak bisa tahu orang berdusta kan. Bapak punya indera keenam, luar biasa, Pak. Baik, Ibu Lian. Saya MM tadi. Ibu Lian, sebenarnya Pak. Dasar saya tadi Pak Dani sudah Pak, sudah Pak. Halo Pak Dani sudah Pak. Pak Dani maaf Pak, Bapak sudah melebihi waktu. Jadi sebenarnya tadi saya menghargai Bapak bisa menyelesaikan ini dengan baik, tapi sepertinya Bapak muter-muter Pak. Jadi gini aja Pak, kalau misalnya nanti ada waktu Bapak untuk boleh berdiskusi dengan kami, silakan hubungi nomor saya. Saya akan titip di sini nomor saya Pak. Saya akan cantumkan di sini nomor saya untuk boleh berdiskusi dengan saya, karena saya nggak mau berdebat. Biasanya saya nggak mau berdebat, jadi saya maunya diskusi Pak. Jadi di sini ada saya punya nomor, silakan di save. Nanti boleh kita berdiskusi dengan baik gitu ya Pak ya. Jadi karena waktu Bapak sudah selesai, ini sudah lebih 7 menit. Jadi kita sudah sangat menghargai Bapak untuk bisa masuk di channel ini, di link ini. Jadi sekian saja untuk Pak Dani. Selamat malam. Selamat malam Pak Dani, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Oke Bu, sepertinya gimana ya saya mau bilang ini ya. Ini di sini sudah banyak yang bergabung, tapi kalau misalnya kita nggak gabungkan, waduh kasihan juga ya. Tapi signal saya sudah mulai kita coba ya. Nanti kalau misalnya saya nggak bisa handle sampai selesai, mungkin Ibu stop aja, leave aja, Bu ya. Siapa tahu mungkin nggak bisa saya handle sampai selesai, Bu ya. Oke Bu, saya akan coba gabungkan. Ada di sini Pak Sadrah. Selamat malam Pak Sadrah. Salam. Mbak Nandar lagi. Lian Lestari, selamat malam.
Wow, Nandar. Oke, silakan Selamat Pak malam. Nandar. Tapi Bapak kok ganti-ganti nama ya? Nggak konsisten ya Pak Soalnya ya? saya diblokir sama Yusuf Manukbulu, diblokir sama Pak Saipudin Ibrahim. Jadi terpaksa saya harus pakai akun yang lain ya. Kalau Saya juga sih punya nggak mau Alkitab. blokir Pak. Oke, Yang ya penting makanya Bapak, terima kasih yang Pak. penting Bapak mau Terima kasih berdiskusi Pak dengan baik. Prionti Jamasi, terima kasih. Kiranya kita Kalau Bapak senantiasa bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Islam, dan hati kita senantiasa dilawat dan dijamah Tuhan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman. Haleluya. Oke. Tidak saya aminkan Pak, karena saya bukan orang Islam. Oke, sebentar. Bapak hanya ada waktu 4 menit lagi karena sudah terpotong dari awal. Silakan Pak. Ya, Ibu coba buka, kan Anda mempunyai Injil Al-Muqaddas ya. Saya juga punya Injil Yohanes 13 ayat ke-13. Silakan dibaca. Oke. Bapak kan punya, Bapak baca ya? dong, Bapak. Nah, ini katanya saya pengen menguji apakah benar Anda itu katanya Muslim yang taat, dulunya pakai cadar atau tidak begitu ya. Coba dibaca. Saya punya ini, nanti kalau Anda tidak bisa membaca baru saya bacakan. Nih, saya juga punya nih. Injil Al-Muqaddas tuh. Ini kan bahasa Arab. Ayo bacakan. Ya. Yohanes silakan berapa, baca, Pak? Bu. Yohanes 13 berapa, ayat 13. Engkau menyapa aku guru dan Tuhan. Tepat sekali katamu bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Itu bahasa terjemahannya. Coba lihat bahasa Arabnya. Ayo dicoba, Bu. Buka bahasa Arabnya. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Bapak mungkin tahu, mungkin, Pak. Kayak, karena nggak bisa saya bacakan ya. Di sini disebut antum tad'unani mu'aliman wa syaidan. Engkau menyapa aku mu'alim, guru, wa syaidan, menyapa aku sayyid, junjungan. Ya. Nah, ini Ibu katanya bisa bahasa Arab tapi bohong, Ibu. Terus yang kedua saya mau tanya, Bu. Ibu kan dulu pakai cadar ya, Mbak ya. Saya ingin tahu hukum najis di dalam Islam itu terbagi menjadi 3, ada berapa saja? Aduh Pak, kalau mau tanya soal itu saya tidak imani lagi itu Pak. Soal kehidupan Islam saya kemarin. Ibu, bukan masalah Ibu. Saya juga sebagai seorang evangelis, pewarta Injil begitu ya. Saya ingin bertanya kepada Ibu, tapi Ibu tidak bisa menjawab. Jadi bukan masalah diimani atau tidak diimani, namun Ibu mampu mempertanggungjawabkan. Ibu berarti Ibu tidak mempertanggungjawabkan bahwa Ibu dulunya mantan Muslim. Kalau mantan Muslim tahu, apalagi Ibu dulunya pakai cadar, begitu loh. Bukan sembarang orang. Bagaimana? Ya, terus Pak. Atau gini aja loh, Ibu dulu ini Ibu 2 kali tantangan dari saya tidak bisa menjawab. Maka saya ingin beralih ke pertanyaan yang ketiga. Ibu dulu Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama? Kalau saya Nahdlatul Ulama, Pak. Nahdlatul Ulama. Coba niat sholat subuh. Usali subuhi rokataini mustaqbilal qiblati dan lillahi ta'ala. Sorry salah, Pak. Salah. Coba diulangi lagi. Sorry Pak, saya sudah tidak imani lagi itu Pak. Ya, minta maaf saya tidak bukan masalah diimani atau tidak, Bu. Saya doa Bapak kami masih hafal saya. Silakan, ya kan? Karena Bapak masih Islam, silakan. Puji nama Tuhan kalau Bapak hafal doa Bapak kami. Doa Bapak kami, pengakuan iman Rasuli, saya masih hafal. Ibu masa yang dulu mantan Muslim nggak hafal doa sholat? Ini gimana doa niat sholat? Nah, Ibu, maksud saya Bu, kalau emang dulu Ibu tidak beragama Islam, akui saja bahwa Ibu itu adalah seorang misionaris, seorang penginjil. Jangan mengaku dulu mantan Muslim, Bu. Kalau saya mantan Muslim. Saya katakan silakan cek ya, saya mantan Muslim. Dicek di mana? Cek di mana? Saya cek di mana dulu ini? Cek di mana? Saya kalau tidak percaya ya, saya mau bilang itu pribadi saya ya. Kalau misalnya Bapak tidak percaya, sebetulnya begini Bu, mudah saja sebenarnya orang menganggap itu Ibu adalah Muslim sejak lahir atau hanya murtadin odong-odong yang seperti saya sampaikan di channel saya, Yonatan Nandar ya. Saya suruh membaca doa niat sholat subuh saja nggak bisa.
Berarti ibu dulu bukan seorang muslim. Bayangkan ya, yang namanya doa sholat, doa niat sholat itu, Bu, meskipun ibu sudah murtad 15 tahun, itu sudah terpatri di alam bawah sadar kita. Ibu nggak mampu menjawab. Ya. Kemudian saya suruh ibu usalli fardu subhi rakaataini fardan lillahi ta'ala. Saya tahu, Pak. Cuma saya tidak mau sebutkan. Bapak kok sombong banget ya? Nah, terus yang kedua, kayaknya ibu membaca ini, Ibu. Di dalam Injil Yohanes 13 ayat 13 di dalam bahasa Arab, ibu tidak mampu. Nah, kemudian, kemudian saya tidak berdebat, Bapak. Saya mengasihi bukan Bapak, berdebat. Tuhan. Bukan berdebat. Saya potong sebentar. Halo, saya potong Pak Nandar yang pembohong. Maaf, saya bilang pembohong karena memang Bapak suka membohongi orang. Jadi gini Pak, yang membohong itu siapa? Bapak benar. Lah, Bapak. Yang bohong itu Burtadinnya Lian Lestari, katanya mantan muslim, baca bahasa Arab nggak bisa. Najis, halo Pak Nandar. Najis nggak bisa jawab, niat sholat subuh, zuhur nggak bisa. Nandar. Ini membuktikan bahwa ibu ini berdusta. Maaf, saya harus saya mute si Nandar ini karena dia memang mulutnya memang nggak bisa diatur ya. Jadi Nandar ini tadi kan dari awal dia minta Ibu Lian ini untuk membacakan sesuatu, baik itu sholat yang saya nggak ngerti. Mungkin Nandar harus ingat ya, Nandar ini sudah pernah kami minta untuk menunjukkan bukti Anda seorang evangelis, dan sampai hari ini Nandar belum tunjukkan. Evangelismu dari gereja mana? Ya. Nah, jadi gini, jadi sebenarnya waktunya Pak Nandar ini sudah selesai. Jadi gini Pak Nandar juga harus ingat, jangan suka lupa. Dengar, saya sudah pernah menghubungi Anda lewat WA, minta berdiskusi. Kalau tidak salah, dengar dulu. Kalau saya tidak salah itu bulan Juli atau bulan Agustus, dan puji Tuhan sampai Januari 2021 ini tidak ada jawaban dari Nandar. Ya, sekarang saya jawab, silakan tentukan jadwalnya, kita berdiskusi. Tentukan. Saya nggak tahu nomor Anda dan Anda tidak pernah memperkenalkan diri Anda. Anda berbohong. Di sini Anda sudah berbohong lagi. Dengar dulu, saya sudah menghubungi Anda, Rifa dan Zulkifli M. Abbas. Sampai hari ini belum ada jawaban dari kalian. Jadi untuk itu Ibu Lian ini kita tidak perlu lagi melayani orang-orang yang seperti ini. Ya, memang sudah dari awal dia adalah pembohong, Bu. Ya. Terima kasih untuk terakhir nih, Pak Jirianto Jamasi, terakhir ya. Saya sampaikan perlu saya klarifikasi. Kalau mau berdiskusi, ayo tentukan jadwalnya, tentukan waktunya. Ya, yang WhatsApp saya itu banyak. Saya nggak mengerti Anda WhatsApp siapa. Saya klarifikasi sekarang. Tentukan. Sekarang saya sudah menyanggupi, Anda malah lari. Saya tunggu di channel Anda kita berdebat. Ya, bagaimana? Pak gini dengan. Nanti saya ajari bahasa Ibrani. Wah, Anda ini gimana ya? Kita aja belum jawab sudah dibilang takut. Saya klarifikasi, katanya saya tidak menjawab sampai bulan Januari, maka bulan Januari 2021 ini saya jawab. Ayo kita diskusi, tentukan jadwal dan waktunya. Anda tidak berani kan? Mulut Anda nggak bisa diatur ya Pak ya? Gini Pak. Pak, kalau memang karena kan kalau dia bilang dia atau dengan Bulian, kita berdiskusi Bulian ya. Saya sebagai evangelis, Ibu Lian katanya bukti. Aduh, Ibu Lian, maaf Bu, saya nggak bisa atur nih orang. Kalau dia bisa dengerin kita, saya akan masukkan lagi. Tapi memang udah berkali-kali nih orang. Kita lagi ngomong, dia nggak mau kasih kita waktu, gitu loh. Iya, jadi saya bukannya nggak mau untuk mendengarkan dia, ya. Sebenarnya dia ini sudah banyak sekali berbohong. Sampai namanya juga berbohong. Dia kasih namanya Sadrah. Di sini terbukti kan? Harusnya dia harus jujur. Siapapun namanya kasih namanya yang benar dong. Ya kan Bu ya. Jadi maaf Bu. Mungkin saya nggak bisa menghargai.
Jadi saya bukannya tidak mau melayani dia, tapi memang sudah berkali-kali dan coba dia klarifikasi, dia bilang saya belum pernah chat sama dia, padahal udah pernah Bu. Saya minta Ibu Rifa dulu dia termasuk untuk boleh berdiskusi, karena saya minta diskusi bukan debat, dan sampai hari ini itu belum ada jawaban Bu. Jadi tadi kalau misalnya dia ngomong begitu, itu cuman apa namanya aja untuk menutupi aja itu sebenarnya. Oke ya, kita akan gabungkan ada di sini Pak Muhammad KC. Shalom, selamat malam Pak Muhammad KC. Shalom, selamat malam. Salam juga Ibu Lestari. Iya, gimana nih? Lagi ada rame-rame apa nih? Waduh, Pak KC sebenarnya ini tadi udah masuk tuh si Nandar yang pertama, dia masuk pakai nama yang gak benar, dia kasih namanya Sadrak, dari namanya aja udah bohong Pak, dan berkali-kali kan seperti yang kita sudah pernah buat waktu tadi bukannya sengaja dia kalau gitu mah. Memang yang barusan ini saya sengaja kick dia karena dia nggak bisa diatur mulutnya Pak. Saya takut kita nggak dikasih waktu malah. Bahkan saya sebagai admin saja dia sepertinya sudah tidak mau kasih waktu untuk saya ngomong Pak. Makanya saya langsung kick aja. Nggak enak. Iya memang trik Nandar begitu. Dia butuh subscriber. Dia butuh subscriber. Kalau di kick nanti bikin judul dia. Tuh saya dikeluarin kan gitu. Dia butuhnya itu. Memang Nandar mah udah kartunya begitu. Tapi saya senang dengan Nandar itu. Senangnya apa? Saya akan tanya kalau saya menemukan ayat Muhammad bin Abdullah masuk surga, saya akan balik lagi. Saya gitu aja. Saya mau minta ayat itu. Jadi biar didengar oleh semua orang. Gitu. Oke Pak. Di sini saya coba masukkan Pak Nandar ini, tapi cuman sekedar memberitahu untuk mengatur jadwal diskusi, bukan jadwal berdebat ya, jadwal diskusi. Jadi saya nggak mau malam hari ini Ibu Lian terganggu dengan acaranya. Ini kan acaranya Ibu Lian, jadi kita jangan ganggu Ibu Lian. Saya akan masukkan si Sadrak yang bohong ini namanya, dan menentukan nanti biar dia boleh menyimpan apa namanya nomor WA saya nih. Nah, oke, saya akan mute semua berdua. Saya akan mute berdua ini mikrofonnya dan tinggal mendengarkan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Ya, oke, saya mute ya untuk Pak Aceh dan juga untuk Pak Sadrak yang namanya berbohong gitu loh. Oke, untuk Pak Muhammad KC dan Sadrak yang namanya sudah diubah-ubah sampai beberapa kali. Silakan lihat di layar kaca Anda, di situ ada nomor WhatsApp saya. Tolong disimpan untuk saya boleh atur jadwal diskusi berdua Muhammad KC dengan atau melawan Muhammad KC versus Sadrak yang di sini. Mungkin nanti beda lagi namanya di kemudian hari ya. Sadrak yang masuk malam hari ini. Simpan ini Sadrak alias Nandar. Simpan nomor saya. Dan hubungi sebentar ya, mungkin nanti atau besok hubungi nomor saya ini untuk saya boleh atur apa namanya jadwal untuk berdiskusi dengan Ibu Lian. Untuk malam hari ini saya tidak izinkan untuk mengganggu acaranya Ibu Lian. Itu saja ya Pak Muhammad KC, dan itu saja Pak Sadrak yang berbohong namanya malam hari ini. Selamat malam untuk Pak Nandar. Oke, itu aja Pak, karena saya nggak bisa layani orang seperti itu Pak. Oke. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Saya senang mendengarkan. Ya, kecuali kalau misalnya Ibu Lian sudah ini, atau gimana Bu? Saya nggak enak kalau misalnya acara Ibu Lian ini diganggu gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya kita mau bikin link baru boleh lah. Artinya kita selesaikan ini, baru masuk lagi di link baru. Iya, sudah 1 jam setengah nih. Iya, maksudnya dari Bapak Pastor Priyanto Jamasi kan ada terganggu sedikit signalnya di sana. Gimana keadaan di sebelah sana, Pak? Oh, puji Tuhan, sudah nyala nih lampunya. Baru sadar. Tuhan. Silakan aja, Pak.
Nggak apa-apa, Pak. Jadi Saya udah biasa dengar seperti itu, Pak. Tapi saya nggak enak, Bu. Ini acara nanti jadi ruang debat. Ini kan bukan ruang debat kan? Ini ruang kesaksian. Ya. Jadi nggak enak. Makanya tadi kan saya kasih tahu itu, wah, itu si Nandar ini banyak sekali. Bisa baca-baca itu privat chatnya. Dibilang cemen, pengecut dan sebagainya. Ibu Lian gini, dengan Pak Aceh gini aja. Gimana kalau kita tutup ini dulu? Kita tutup apa namanya? Ruang kesaksian Ibu ini. Lalu kemudian saya akan bikin link baru untuk boleh berdiskusi dengan Nandar. Gimana, Bu? Karena saya nggak enak, Pak. Bu. Kalau saya nggak enak kalau misalnya ini diganggu acaranya. Halo Pak Aceh. Iya. Maksud saya gini, untuk link untuk ruang diskusi ini saya mau tutup nih ceritanya. Jadi untuk melanjutkan berdiskusi dengan apa namanya Sadrak yang namanya ganti-ganti itu, saya mau bikin link baru. Gimana Pak? Ibu Lian setuju? Boleh ya. Ibu Lian, boleh ya Bu Lian ya? Iya, silakan Pak. Oke, jadi saya akan kirim link sebentar, tapi untuk menutup live ini, saya minta Ibu Lian mungkin boleh berdoa untuk menutup ruang kesaksian pada saat malam hari ini. Silakan Ibu Lian. Oke, haleluya. Ya Allah Bapa Surgawi yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih untuk malam hari ini. Engkau ajaib, Engkau penuh dengan kuasa. Kami percaya Tuhan dengan semua yang Kau izinkan pada malam hari ini tidak ada secara kebetulan. Akan ada jiwa yang dimenangkan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih dan kesaksian yang ada Tuhan pada malam hari ini. Mempercaya Tuhan banyak yang diberkati Tuhan dan banyak yang akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Engkau tetap memberkati Pastor Priyanto Zamasi Tuhan. Engkau tetap memberkati pelayanannya, memberkati timnya, memberkati apapun yang menjadi kerinduannya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau memberikan pelajaran yang penting dalam kehidupanku terlebih utama Tuhan. Di mana hamba sebagai pengikut Engkau ajarkan lebih mengasihi lagi musuh. Di situ Engkau mengajarkan lebih benar-benar lagi Tuhan, lebih mengasihi bagi mereka yang membenci kami sebagai pengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini dua ucapan syukur kami Tuhan. Banyak jiwa yang akan melihat, banyak jiwa yang akan merindukan Engkau Tuhan, banyak jiwa yang akan dituai, banyak jiwa yang akan bersorak-sorai memenuhi bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini dua ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh dengan kuasa yang tidak ada tandingannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Wah. Haleluya. Oh, Pak Kace sama Ibu Lian, saya lihat ruang diskusinya sudah tidak ada lagi Pak Nandar. Gimana itu? Lari lagi. Bagaimana itu? Kalau ada saya pasti lari, kan Muhammad Kace paling ditakuti sama mualaf. Wah, bagaimana ini? Emang si Nandar macam Kristen ya atau gimana? Ya itu sih. Ya, orangnya juga berbohong Bu ya. Kita nggak tahu lah. Waktu itu kan kita pernah minta dia tunjukin itu apa namanya keaslian evangelisnya, tapi mana mau dia. Gak ada mau dia Pak Aceh ya. Iya, kabur dia. Kalau ditanya kebenarannya, itu kan dia ular dari sorga diturunkan, itu diusir sama Tuhan. Jadi maka sekarang ini lagi kepanasan jenggotnya dia. Kebakaran jenggot sekarang. Iya, kayak si Zulkifli Abbas juga kebakaran jenggot. Saya seneng kalau ada Zulkifli Abbas saya mau masuk, dia ngilang, suka anak buahnya yang maju. Gitu. Waduh. Saya kalau ada orang macam Nandar tuh seneng banget ya. Senengnya apa? Berdebatnya, diskusinya gitu. Suka ngeyel. Oke. Begitu. Pak Kace, bagaimana nih Ibu Lian? Tadi kan maksud saya biar bisa bikin link baru, tapi Nandar udah nggak ada lagi.
Iya, soalnya ada saya. Pasti dia pergi, baru melihat saja jin udah kabur itu. Baru lihat wajahnya aja udah kabur dia. Aduh, mereka padahal itu kita udah belat-belit kayak ular dari sorga itu kan. Jalannya luar leor begitu, kayak menurut Pak Tommy Bastaman itu luar leor dia, ganti-ganti namanya. Soalnya kalau pakai nandar orang sudah pada nggak suka, maka ganti nama dia. Begitu, ganti nama, kejebak lah muncul dia gitu. Tapi kalau Muhammad KC yang ngadepin, wih mantap itu. Karena udah kuncinya udah ketahuan. Itu. Wah, tapi dia nggak ada lagi Pak, gimana itu ya? Biar suruh masuk lagi, dia tunggu aja. Kalau mau masuk lagi, berani nggak ngadepi Pak KC ini? Ya. Waduh. Biasanya dia lari ke bahasa Ibrani, dia lari ke bahasa Arab ketakutan. Ya soalnya saya kan pandai bahasa Arab. Dia udah ketakutan, dia larinya ke bahasa Ibrani gitu. Bahasa Ibrani. Ibu Lian sama Pak KC, saya sudah kirimkan link baru, silakan masuk lagi ya. Jadi ini link kita tutup ya. Oke, yuk. Oke ya Bu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saya tunggu di link yang baru. Yuk. Oke.